Mohon informasinya Pak Kadis keterkaitan menurut informasi yang berkembang bahwa TPA Bengkonol akan bekerja sama dengan PLTU. Seperti apa rencananya? Mohon disampaikan kepada kita. Betul, memang rencana kita dari tahun 2022 bulan Agustus. Pada saat itu kita studi banding ke Cilegon juga bersama Indonesian Power yang ada di Labuan. Kita rencana mau mengolah sampah organik untuk menjadi BBJP, bahan bakar jimputan padat. Itu salah satu produk yang dihasilkan dari sampah untuk menggantikan batu bara, untuk campuran batu bara, bukan untuk menggantikan, karena memang toleransinya ya sampai 10%. Artinya pihak IP itu dia di samping beli batu bara, beli juga dari BPJP dan dicampurkan untuk untuk kebutuhan dasar mereka. Karena kita ini dinas LH bukan organisasi yang mencari untung, kita pelayan, kita menggandeng BUMD untuk melakukan pengolahan itu, sementara kita fasilitasi tempat yang ada di TPA serta sampah-sampah organik yang diangkut dari pasar terutama. Ini yang sudah ada di TPA sekarang itu sudah ada palet mesin yang kecil, tetapi kami sudah akan berupaya mau pinjam mesin yang ada di Cilegon, yang di Bagedung. Sudah koordinasi juga dengan pihak Indonesian Power Labuan, karena itu adalah barangnya barang IP pusat. Jadi IP pusat yang sudah meminta surat ke Pemkot Cilegon agar alat tersebut bisa digunakan di Pandeglang. Jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 1 April itu ada pencanangan BBJP yang sudah dihasilkan, yang sudah siap diangkut ke Indonesian Power. Kita dari LH yang diharapkan itu bagaimana timbulan sampah yang ada di TPA itu bisa berkurang walaupun hanya sedikit porsinya. Di tenaga kerjanya akan digunakan nanti untuk pengolahan untuk menjadi barang jadi seperti yang diharapkan. Dari personilnya dari siapa Pak? Untuk sementara ini kita memanfaatkan para tenaga yang ada di TPA. Ya, artinya karena memang proses produksinya juga belum belum optimal. Kalau kita langsung merekrut dari luar, khawatir nanti mereka menuntut suatu imbalan yang sangat besar, sehingga kita manfaatkan tenaga-tenaga yang ada di, baik yang ada di BUMD maupun bantuan dari TPA. Kendalanya sekarang yang dihadapi Pak, ada kendala? Kendala itu memang tempat yang kita ada sekarang ini memang kurang luas. Sementara tanah yang ada memang masih luas tapi terjal gitu ya. Artinya kalaupun mau diperluas, itu harus ada modal dari pihak BUMD, karena mereka yang langsung bekerja sama, mereka yang langsung melakukan penjualan itu, bukan kita. Sementara pihak Pemda dalam hal ini mungkin aset ya, kita hanya meminjamkan area atau menyewakan area kepada BUMD. Atau nanti pada akhirnya ya akan dari BUMD masuk ke kas daerah, dan dari kas daerah juga akan ada subsidi ke BUMD. Jadi ada hubungan kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Progres dari rencana tersebut udah berapa persen Pak? Kita tinggal nunggu mesin aja. Kalau barang-barang kita memang waktu itu juga sudah ada uji coba, sampah yang didapat dari pasar sudah kita pilah, kemudian kita jemur. Hanya kendalanya karena memang penjemuran itu perlu area yang luas,
ya itu akan berdampak agak bau gitu ke itu. Jadi makanya kemarin tuh kita coba relokasi ke tempat yang agak jauh dari workshop kita yang ada di TPA, tetapi tempatnya memang relatif kecil. Tapi saya beranggapan bahwa walaupun kecil, kalau sudah menghasilkan kita bisa berupaya untuk memperluas area tersebut. Harapan terakhir dari Bapak sendiri kalau program ini berjalan seperti apa, Pak? Mungkin harapan saya bahwa ini adalah satu-satunya yang baru kita lakukan di Pandeglang. Mudah-mudahan nanti di tanggal 1 April itu ada pencanangan BBJP yang sudah dihasilkan, yang sudah siap diangkut ke Indonesian Power. Kita dari LH yang diharapkan itu bagaimana timbulan sampah yang ada di TPA itu bisa berkurang walaupun hanya sedikit porsinya. Tapi kalau ini dikelola terus-menerus, ya mudah-mudahan bisa lebih berkurang. Dan dari hulu pun kita sudah persiapan bahwa sampah yang bisa diolah itu adalah sampah-sampah tertentu, sehingga kita sudah persiapan dari sejak sampah itu masuk ke kendaraan. Jadi tidak lagi pemilahan di sana, tapi pada saat mau diangkut itu sudah dipilah, sehingga di sana tinggal disebar pakai bioaktivator, dijemur kemudian digiling. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, untuk kegiatan kerjasama ini Pak Kadis, apakah semua pembiayaan ke arah sananya itu dari PLTU apa dari Pemda setempat? Kalau pembiayaan, karena PLTU sekarang sifatnya bukan lagi lead bank, karena lead bank itu tahapannya sudah selesai di Cilegon. Jadi di sana sudah tinggal mempergunakan hasil lead bank tersebut. Sementara kita melanjutkan hasil lead bank yang ada di Cilegon. Artinya kita tinggal berproses untuk melakukan itu, mengcopy paste apa yang dihasilkan pada saat lead bank di Cilegon. Nah, kalau pada saat lead bank di Cilegon itu memang segala peralatan itu adalah dari IP. Tetapi kalau sekarang karena sudah memanfaatkan tindak lanjut lead bank, itu IP itu hanya bertindak sebagai fasilitator, kemudian juga mereka sebagai advisor gitu ya, memberikan masukan saran. Tetapi di samping itu ada juga beberapa yang dihibahkan seperti bioaktivator. Itu kan kita kan harus beli karena ada hak paten dari perusahaan tertentu, sehingga yang disediakan dari pihak Indonesian Power. Kemudian terkait dengan alat juga alat Indonesian Power. Hanya kalau itu ditangani oleh LH mandek pasti. Kenapa ya? Karena kita itulah dinas untuk memberikan pelayanan, tidak mudah untuk menganggarkan dana untuk satu kegiatan yang sifatnya temporer dan cepat. Jadi makanya kita bergandengan dengan BUMD karena sama-sama ada di bawah kewenangan bupati, baik BUMD maupun LH. Itu akan berdampak agak bau gitu ke itu. Jadi makanya kemarin tuh kita coba relokasi ke tempat yang agak jauh dari workshop kita yang ada di TPA, tetapi tempatnya memang relatif kecil. Tapi saya beranggapan bahwa walaupun kecil, kalau sudah menghasilkan kita bisa berupaya untuk memperluas area tersebut. Harapan terakhir dari Bapak sendiri kalau program ini berjalan seperti apa, Pak? Mungkin harapan saya bahwa ini adalah satu-satunya yang baru kita lakukan di Pandeglang, kerjasama TPA dengan pihak Indonesian Power untuk mengolah BBJP. Harapan kita bahwa BUMD tetap punya keuntungan, sampah bisa tertangani, itu aja. Jadi kalau kita dari LH itu ya tidak berpikir profit oriented, tetapi bagaimana kita bisa mengatasi timbulan sampah yang ada di TPA, bagaimana pula kita mendaya gunakan sampah yang sudah tidak dimanfaatkan tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri, bahan bakar industri.